Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harul Hatami, mahasiswa Fakultas Syariah YIN Pontianak, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 7 kelas A, NIM 117240111. Yang saya hormati Bapak Arif Wibowo selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yang selanjutnya, video hari ini adalah video terakhir yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Haptun dalam pertemuan terakhir, yaitu ujian akhir semester. Baik, langsung saya masuk kepada submateri yang ingin saya bahas. Saya akan membicarakan Haptun, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang saya pahami selama satu semester ini, yang diampu oleh Bapak Arif Wibowo. Pertama, kita masuk kepada pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa peradilan tata usaha negara adalah salah satu perilaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Kemudian dijelaskan kembali di pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 6 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada pokoknya, peratur yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan tata usaha negara dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Kemudian adalah saya mendapatkan ada perbedaan-perbedaan secara karakteristik hukum acara peradilan tata usaha negara dan dengan hukum acara perdata. Nah, ciri utama yang membedakan hukum acara perdata, hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia dengan perdata dan juga hukum pidana adalah hukum acaranya secara bersama-sama diatur dengan hukum materialnya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain ciri utama tersebut terkait dengan undang-undang, ada beberapa ciri khusus nih, Pak. Saya ingin jelaskan sedikit yang saya pahami, ciri khusus yang menjadi karakteristik hukum acara peradilan tata usaha negara. Nah, yaitu yang dapat saya sebutkan adalah hakim berperan lebih aktif ketika dalam proses persidangan. Ini dari hukum acara peradilan tata usaha negara, yaitu gunanya adalah mencari kebenaran material. Keaktifan hakim dapat ditemukan antara lain dalam ketentuan pasal 63 ayat 2, butir A dan B. Kemudian di pasal 80, kemudian di pasal 85, kemudian di pasal 103 ayat 1, kemudian di pasal 107. Kemudian ada yang kedua, sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas atau wij. Nah, yang terbatas menurut pasal 107, hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, bebas pembuktian, beserta penilaian pembuktian, tetapi pasal 100 menentukan secara ilmiatif mengenai alat-alat bukti yang digunakan. Nah, kemudian izinin saya juga terkait dengan objek dan subjek. Nah, perbedaan antara objek dan subjek ini di hukum acara peradilan tata usaha negara dan hukum perdata itu jelas berbeda. Terkait dengan objek gugatan, dalam hukum acara perdata, objek gugatan antara lain adalah adanya perbuatan melawan hukum atau dan juga bisa dikatakan manifestasi. Sedangkan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, objek gugatan adalah keputusan tata usaha negara. Nah, ini membedakan antara objek gugatan dari peradilan tata usaha negara dan juga acara perdata. Kemudian untuk subjek gugatannya, dalam hukum acara perdata, subjek gugatan terdiri dari orang atau badan hukum. Dalam kurung, kita bisa katakan baik badan hukum yang privat maupun publik, melawan orang atau badan hukum, baik badan hukum privat maupun publik. Dalam posisi ini mereka seimbang. Nah, perdata seperti itu. Mereka memiliki ini yang menggugat dan tergugat sama-sama seimbang posisinya. Sedangkan dalam hukum peradilan tata usaha negara, subjek gugatan adalah orang pribadi atau badan hukum. Perdata sebagai penggugat. Nah, kemudian ini melawan pejabat tunnya, pejabat tata usaha negara, yang bisa kita katakan sebagai tergugat. Nah, artinya peradilan tata usaha negara itu antara orang pribadi, orang yang bawah, menghadap kepada lembaga atau instansi-instansi negara. Nah, yang itu juga tidak memiliki istilahnya. Nah, mungkin demikian pemahaman yang saya dapat sampaikan, Pak. Terima kasih atas segala ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.